Ya, tetua-tetua di sini ya, maksudnya saya minta maaf. Saya hanya mau minta maaf saja. Karena selama bertahun-tahun kami itu selalu berjuang untuk memberikan tempat bagi anak muda di kancah politik. Ya, saya itu salah satu yang getol. Kasih dong kesempatan untuk anak muda di kancah politik. Sampai akhirnya negara ini memberi kami kesempatan menempatkan dia sebagai orang nomor 2 di negara ini. Tapi jujur bapak-bapak, bukan anak muda itu yang kami harap sebenarnya. Bukan itu yang kami maksud ya. Jadi saya mau minta maaf kalau anak muda bisa sampai di posisi itu. Tapi begitulah kejadiannya. Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya, maksudnya DPR. Kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam cuplikan video tersebut ya sangat-sangat menarik sekali untuk kita bahas mengenai tentang kasus Bapak Gibran yang begini nasibnya sekarang yang diakui mewakili anak muda, dan di sini kita akan memberikan analisis kita dalam menyikapi video-video ini. Langsung saja teman-teman, di sini di awal video ini kritikan dari Arie Kriting terhadap Gibran Rakabuming Raka atau wakil presiden kita menyatakan maaf terlebih dahulu dan isu perwakilan anak muda. Ya, di situ pelawak atau artis Arie Kriting menyampaikan permohonan maaf kepada para tertua dan masyarakat. Ya, beliau menyatakan bahwa selama bertahun-tahun beliau merupakan antara individu yang paling lantang memperjuangkan ruang bagi golongan muda dalam kancah politik negara. Ya, walaupun di situ bagaimanapun beliau meluangkan rasa kecewa apabila peluang-peluang tersebut akhirnya diberikan kepada Gibran atau sebagai naib presiden. Ya, karena pada pandangan beliau ya sosok Bapak Gibran bukanlah jenis anak muda yang mereka harapkan atau maksud untuk memimpin negara. Ya, isu pengalaman dan coba-coba, ya Arie Kriting menekankan bahwa Bapak Gibran ya baru saja memegang jabatan sebagai Datuk Bandar atau wali kota selama 2 hingga 3 tahun dan prestasinya belum betul-betul teruji di situ. Beliau berpendapat bahwa pemimpin sebuah negara yang bakal mencegah 300 juta penduduk menjelang tahun 2045 bukan tempat untuk belajar atau coba-coba. Ya, pemimpin negara sepatutnya mempunyai pengalaman yang lengkap sama dalam badan legislatif seperti DPR ya maupun eksekutif ya di peringkat wilayah provinsi. Beliau menegaskan di situ ya ini bukan bermakna beliau meremehkan kreativitas anak muda, tetapi urusan tata negara dan perlembangan memerlukan kepahaman yang sangat mendalam di situ. Ya, jejak sokongan Arie Kriting terhadap Ahok ya Basuki Cahayapurnama, kegaguman terhadap sistem dan ketegasannya di situ. Itu banyak ya mereka memberikan mengimbas kembali rekaman lama sekitar Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, di mana di situ Arie Kriting menyatakan sokongan pada Pak Ahok ini ya, meskipun bukan warga Jakarta. Ya, di situ ia hadir sebagai penyokong karena kagum dengan cara kepemimpinan Pak Ahok ini. Ya, kualitas kepemimpinan Pak Ahok ya Arie Kriting membandingkan Ahok dengan pemimpin daerah lainnya yang menurutnya gemar melakukan atau disebut dengan soleha fisikal pada wajah kota yang membangunkan infrastruktur luas saja tanpa memperdulikan sistem dalaman yang rusak. Sebaliknya,
Ahok dipuji karena fokus memerangi rasuah dan memperbaiki sistem pertabiran terlebih dahulu sebelum memikirkan publisitis pembangunan di situ ya teman-teman. Wacana politik menjelang Pilpres tahun 2029, ya di situ cadangan-cadangan dan netizen mereka menjelaskan bahwa prestasi dan ketegasan Ahok semasa pemimpin DKI Jakarta membuat banyak ya ramai netizen dan masyarakat mau supaya beliau kembali ke pentas politik nasional, dan terdapat gerakan di media sosial yang mencoba menjodohkan Ahok dengan beberapa tokoh berbanding dalam pemilihan presiden Pilpres tahun 2029 nanti. Ahok dan Ibu Sherly Trohaja, istri mendiang Benny Laos, tokoh Maluku Utara, dilihat sebagai gandingan yang serasi karena kedua-duanya ya dianggap mempunyai hati yang ikhlas untuk rakyat, mirip dengan gaya kepemimpinan Bapak Jokowi di situ. Ahok dan Mahfud MD sebagian ya netizen juga bersetuju di situ karena gadingan ini rekam jejak Mahfud MD yang sangat bersih dan berani membongkar kes-kes rasuah besar semasa berada dulu di politik. Ya banyak memberikan rasa gairah mengapa nama Ahok sering tidak masuk dalam serai tinjauan bursa calon presiden atau naik presiden, sedangkan komentar-komentar netizen di media sosial sangat positif terhadap beliau. Terdapat kebimbangan bahwa golongan mafia rasuah dan oligarki politik akan coba sedaya upaya menyekat Ahok daripada dicalonkan karena mereka takut dengan ketegasan beliau dan memberantas rasuah di situ. Kita lihat juga banyak sekali keluhan masyarakat mengenai tentang isu ekonomi semasa, yang mengaitkan keperluan pemimpin yang tegas seperti Ahok dengan situasi ekonomi yang sedang menekan rakyat. Ya, kejatuhan mata uang rupiah berbanding dolar yang sangat signifikan menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Kenaikan harga minyak dan barang pokok juga ya. Ini seperti Pertamax yang disebut mencerca sampai dengan 16.025 seliter, memberikan kesan rantaian terhadap kenaikan harga barang terhadap keperluan asas karena kos pengangkutan yang meningkat. Ya banyak di situ sekiranya harga ini terpaksa dinaikkan, gaji golongan buruh dan rakyat jelata juga mestinya dinaikkan bagi menggerakkan rakyat yang terus menderita dan menjerit kesusahan. Inilah yang sedang terjadi sekarang ya teman-teman. Nah teman-teman, demikian dari video ini, kita akan lanjut lagi. Jangan lupa berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti sekali supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik yang ada di negara kita ini, baik di dalam negara kita maupun di luar negara kita sekalipun. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.